Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bikin sate padang yuk. Pertama, kita masak 3 liter air di dalam dandang. Kemudian kita masukkan tulang sisa dari kita bikin sate, supaya nanti kuahnya enak ya, karena dapat kaldu dari tulang ayamnya. Pokoknya semua sisa tulang ayam kita masukin ke dalam air untuk kuah sate nanti. Sembari masak kuah satenya, kita siapkan air untuk ungkepan daging sate. Di sini kita masak air secukupnya, tambahkan garam secukupnya juga serta pewarna makanan. Nah, kita masukkan tusukan daging ayam atau kambing atau sapi lah pokoknya gitu ya. Pokoknya satenya ke dalam air ini supaya nanti manggangnya tuh nggak terlalu lama dan benar-benar udah mateng nanti. Karena ini kan bukan sate Madura yang dipanggang dalam keadaan dagingnya itu masih fresh ya. Ini memang pakai diungkep dulu. Bagi yang nggak suka pakai pewarna nggak apa-apa di skip, cuma hasilnya nanti agak kurang cantik dia. Saranku tetap pakai ya. Kemudian satenya kita panggang sambil sesekali kita olesin dengan minyak bawang. Maksudnya minyak hasil goreng bawang lah gitu ya. Nih supaya lebih wangi. Lalu kita tumis bumbu. Ini bumbu halusnya ada jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai rawit, dan batang serai yang kita geprek. Tumis sampai wangi, baru nanti dimasukkan ke kuahnya ya. Bagi yang mau masak sate padangnya ini untuk usaha, ingat betul, kalau salah satu kunci sukses usaha makanan adalah nggak pelit bumbu. Pokoknya jangan pernah pelit bumbu ya, supaya makannya itu tetap enak dan laris manis. Oke, sudah matang, sudah wangi, kita masukkan ke dalam kuah kaldu yang sudah kita masak tadi. Oh iya, kuah kaldu ini sebenarnya lebih mantep kalau tulangnya itu pakai tulang sapi. Cuman karena kita low budget, oke lah kita pakai tulang ayam aja. Kita masukkan 1 sendok makan bumbu kambing. Itu bumbu kambing yang dipakai, udah kuliatin bungkusnya itu ya. Kemudian 2 sendok makan kelapa sangrai yang sudah digiling halus. Ini aku beli di pasar, kalau misalnya mau bikin sendiri itu lebih oke. Ditambah dengan 100 gram kacang tanah yang sudah digoreng dan digiling kasar. Masukkan juga 250 gram tepung beras. Dan untuk melarutkannya kita tambahkan 500 ml air. Sambil masukin air boleh kita aduk rata kayak gini ya, karena lebih mudah nanti dicampurnya. Oh ya, ini kalau misalnya nggak dicampur dengan air kayak gini, dia tuh mudah menggumpal nanti sewaktu kita masukin ke dalam kuah kaldunya tadi. Jadi lebih baik dicampur dulu dengan air kayak gini ya, baru dimasukin ke kuahnya. Udah nih, udah tercampur rata. Kita ambil juga sedikit air kaldu tadi, yang air panas ini maksudnya ya, untuk dicampurkan ke adonan kita. Karena biasanya walaupun sudah diadon kayak gini, kalau nggak dicampur dengan air hangat, dia lebih mudah ngegumpal. Kalau kayak gini dijamin nggak ngegumpal deh. Oke, sudah tercampur rata. Kita masukkan ke kuah kaldu yang sudah kita siapkan tadi. Sebenarnya lebih oke kalau sambil diaduk nih, cuma nggak apa-apa, kita tuang cepat-cepat aja, langsung kita aduk. Sudah diaduk rata kayak gini, harus sering-sering kita aduk ya, supaya dia nggak berkerak di bagian bawahnya. Karena ini tadi kan pakai campuran tepung beras, dia rentan berkerak di bagian bawah kalau misalnya sering didiamin. Jangan lupa tambahkan daun salam, daun jeruk, garam penyedap, dan pewarna makanan supaya warna kuahnya oke. Kalau misalnya mau kayak gini aja nggak apa-apa sebenarnya, karena kan yang penting rasa. Cuma dia kurang cantik kalau misalnya kita untuk jual. Kalau untuk makan sendiri sih nggak apa-apa, cuma kalau untuk jual dia agak kurang menarik aja sih. Yang penting pastikan kalau pewarna makanannya itu nggak berasa, bukan pewarna makanan yang ada rasa-rasanya itu ya. Oke, ini udah tercampur rata. Kita tunggu sampai meletup-letup kayak gini, berarti kuah kita udah mateng. Saat menyajikan, tinggal kita celupkan tusuk satenya ke kuah, baru tusuk satenya kita letakkan ke piring dan kita kasih kuahnya di atas piring.
Biasanya aku suka pakai kuah yang banyak. Tuh, kita kasih banyak-banyak kayak gitu. Kita kasih juga tulang yang kita jadikan kaldu tadi supaya rasanya lebih mantep tuh. Kelihatannya lebih oke kan ya. Jangan lupa taburan bawang goreng. Kemudian aku kasih keripik pedas. Nah, menurutku memang paling pas nih makan sate Padang pakai keripik pedas. Rasanya ada yang kurang lengkap gitu kalau misalnya nggak pakai keripik pedas. Jadi untuk kalian yang jualan sate Padang, siapin juga keripik pedasnya. Biasanya orang cari keripik pedas juga nih. Kita cobain. Bismillahirrohmanirrohim. Ini kelihatan enak banget kan ya. Wangi banget, udah kecium kemana-mana nih wanginya. Rasanya enak banget. Pokoknya nih kalau misalnya jadi ide usaha pasti laris manis. Kayak ibuku tuh. Ini adalah resep rahasia dari ibuku yang sudah jadi usaha beliau dari sejak berapa belas tahun yang lalu. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah mampir.